Tim rescue damkar berusaha mengevakuasi seekor kucing yang kepalanya terjebak di lubang tembok bekas pipa AC di sebuah gedung serbaguna Jalan Ais Nasution, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi berjalan dramatis karena kondisi lubang yang sempit. Petugas harus berhati-hati membongkar sisi lubang tembok menggunakan peralatan khusus agar tidak melukai leher dan kepala si kucing. Setelah 40 menit, petugas baru berhasil mengeluarkan kepala kucing jantan ini. Kucing terjebak lubang tembok ini pertama kali ditemukan seorang ibu yang akan membersihkan gedung untuk acara pernikahan. Diduga kepala kucing terjebak pada lubang tembok karena hendak mengambil sesuatu, namun kepalanya malah terjepit. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Rombongan komunitas motor Grey Moge ini dengan santai menerobos jalur khusus roda 4 di jembatan Suramadu. Akibatnya sejumlah kendaraan harus rela berjalan pelan di belakang mereka. Video yang direkam salah satu pengendara mobil ini pun viral sehingga menuai kritik dan kecaman dari warganet. Insiden masuknya rombongan Moge ini menjadi contoh buruk bagi para pengendara roda 2 lainnya untuk melanggar aturan yang ada. Apalagi diketahui mayoritas pemilik Moge berasal dari kalangan atas dengan tingkat pendidikan tinggi yang seharusnya lebih memahami tentang aturan lalu lintas di jalan raya. Masyarakat berharap pihak berwenang bisa lebih bijak dan tegas dalam menegakkan aturan berlalu lintas jalan raya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syafrani, iNews melaporkan. Dua pelaku ganjal mesin ATM beraksi di gerai Jalan Dermaga Raya Klender Durensawit, Jakarta Timur. Satu pelaku berhasil tertangkap dan babak belur dihajar massa. Satu pelaku ganjal ATM babak belur usai dihakimi massa di Jalan Dermaga Raya Klender Durensawit, Jakarta Timur. Bahkan kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Penangkapan bermula dari kecurigaan satpam yang melihat gerak-gerik pelaku. Tugasan warga yang sudah memantau segera melakukan penggerebekan dan mengamankan pelaku, sementara rekannya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam 3 hari terakhir. Udah yang ketiga kalinya nih. Kemarin hari pertama malam Sabtu 4 orang jam 1:30 sama jam 3:30 beda-beda. Terus lanjut malam Senin beda lagi orangnya berdua. Nah ini tadi berdua temennya di seberang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit untuk diperiksa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Balon udara tiba-tiba meledak saat akan diterbangkan, gegerkan warga Ponorogo, Jawa Timur. 1 dari 4 remaja mengalami luka bakar serius dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Inilah detik-detik balon udara berukuran raksasa berisi petasan meledak di tengah sawah milik warga Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Petasan yang dijalakan justru membuahkan petaka. Petasan dan balon meledak melukai 4 remaja yang berada di bawah balon. Suara letusan bahkan didengar oleh seluruh warga desa. 1 dari 4 korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami luka bakar serius hingga 63%. Sementara 3 korban ringan belum bisa ditemui polisi. Hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti puing-puing balon udara yang meledak. Mereka ini berupaya menghilangkan barang bukti dibakar balonnya. Sudah kami temukan titiknya dan sebagian barang sudah kami amankan. Ya, informasinya sudah berulang, namun kami sendiri kesulitan menemui yang 3 ini karena dari pihak keluarga setiap kita datangi pintunya ditutup semuanya. Kemudian yang 1 masih di rumah sakit, kondisinya informasinya 63%. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ledakan balon yang mengakibatkan 4 orang terluka. Aparat mengimbau warga agar tidak lagi menerbangkan balon udara yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya kapal tugboat Surya 03 dan kapal dagang Setia Baru 05 di perairan Das Barito, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kobaran api melalap hampir seluruh badan kapal tugboat, sementara kapal dagang yang terbuat dari bahan kayu ludes terbakar. Akibat kebakaran, 8 ABK kapal tugboat hilang dan 1 selamat. Sementara 2 ABK kapal dagang hilang dan 3 orang selamat. 4 korban selamat, beberapa di antaranya mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tamiang Layang, Barito Selatan. Evakuasi dan pencarian korban. Yang kedua, fokus kepada pendinginan, bagaimana mendinginkan kapal saat ini yang masih terbakar. Kemudian kita status quo, dan kita mencari titik api ataupun awal api yang terjadi di sana. Tim gabungan kini memfokuskan pencarian 10 orang korban hilang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 tersangka kasus pengancaman dan perusakan nasi tumpeng di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 3 anggota geng motor diringkus polisi setelah menyerang seorang mahasiswa yang tengah melintas di kawasan Empang. Makanannya mami, kirimannya mami, ini semua dimakan. Aparat Jatantras Polrestabes Surabaya menangkap para pelaku perusakan nasi tumpeng yang hendak dikirim ke pemesannya di wilayah Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan saat kejadian, pemilik usaha nasi tumpeng, Aryani, mengalami syok hingga jatuh pingsan. Berdasarkan video viral, polisi menetapkan 3 tersangka. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat merusak nasi tumpeng yang hendak dikirim lantaran kecewa gagal menagih utang 14 miliar rupiah. Tak hanya merusak nasi tumpeng, sejumlah pelaku juga turut makan nasi tumpeng yang hendak dikirim. Nage, Terus? Kita minta untuk tidak usah dikirim dulu makanan yang dipesan itu, yang ada di meja. Terus karena maksan ngirim, jadilah tari-tarian dari motif dari para pelaku, ya ini pada saat para pelaku ini datang ke rumah korban, yang tujuannya adalah menagih utang, kemudian yang ditemui atau yang dicari oleh para pelaku ini tidak ada. Kini para pelaku terancam dikenakan pasal tentang perusakan dan pengancaman dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sementara sopir bus Putra Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 pelajar. Tersangka diduga mengetahui kondisi bus yang rusak karena sempat 2 kali memperbaiki rem. Pasca kecelakaan bis Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat, polisi telah melakukan olah TKP, pemeriksaan 13 orang saksi dan pemeriksaan fisik kendaraan bis. Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan bekas pengereman. Polisi hanya menemukan bekas gesekan badan kendaraan di TKP. Pengemudi diduga mengetahui kondisi bis karena sempat memperbaiki rem sebanyak 2 kali di wisata Gunung Tangkuban Perahu dan di rumah makan. Ditambah keterangan saksi ahli, polisi akhirnya menetapkan sopir bis sebagai tersangka. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Saat ini masih ada 12 korban luka akibat kecelakaan bis di Subang yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Pasca dioperasi, penanganan para pasien saat ini difokuskan pada trauma healing yang dilakukan oleh psikolog. Insiden kecelakaan di Subang, Jawa Barat memicu keprihatinan sejumlah pihak.
Untuk mengenang para korban, sejumlah pelajar di Kota Depok menggelar aksi 1000 lilin. Selain mendoakan para korban, mereka juga menyatakan dukungan pada orang tua dan keluarga yang ditinggalkan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, biskuit menjadi salah satu camilan yang disukai berbagai kalangan. Agar semakin mengena di hati penggemarnya, sebuah produk biskuit berkolaborasi dengan tokoh kartun Jepang menyajikan kemasan dan varian baru serta permainan seru. Oreo resmi meluncurkan kolaborasi ikonik terbarunya dengan dunia Pokemon di Indonesia. Brand biskuit yang menemani setiap momen keluarga ini siap mengajak masyarakat berpetualang, menemukan dan mengumpulkan koleksi 16 karakter ikonik Pokemon pada kepingan biskuit. Uniknya, beberapa koleksi akan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam pencarian, membuat petualangan ini semakin menantang. Hadiah istimewa pun telah dipersiapkan secara khusus bagi siapapun yang berhasil menemukan kepingan biskuit Oreo paling langka. Mulai dari eksklusif merchandise, satu set koin logam Oreo Pokemon, hingga perjalanan ke Jepang. Selamat berpetualang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi ibadah haji. Pemirsa, jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Solo, Jawa Tengah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Sementara 2 lansia calon haji terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena mengidap demensia sehingga tak layak berangkat. Total ada 360 jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Solo yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Seluruh jemaah calon haji ini terdiri dari 352 jemaah calon haji asal Magelang dan 8 orang petugas. Selain kloter 5, nantinya akan segera tiba kloter 6, 7, dan 8 embarkasi Solo yang juga akan mendarat di Bandara Madinah. Seluruh jemaah calon haji embarkasi Solo ini akan mendapatkan pelayanan cepat karena didominasi para lansia. Sejumlah jemaah calon haji juga mengakui pelayanan bagi mereka sudah sangat baik dan cepat sehingga mempermudah mereka. Nantinya para jemaah calon haji kloter 5 ini akan dibawa petugas ke penginapan di sekitar Masjid Nabawi dan diantar langsung ke kamar masing-masing. Sementara itu, satu kamar para jemaah calon haji akan diisi oleh 2 hingga 5 orang jemaah calon haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews melaporkan. Dua calon jamaah haji asal Temanggung dan Magelang, Neti 71 tahun dari kloter 2 dan Tarsiah 83 tahun dari kloter 5 dinyatakan tidak layak terbang karena mengalami demensia. Sebelumnya keduanya telah diperiksa kesehatan tahap 3 di asrama Haji Donohudan. Meski sudah dilakukan upaya pengobatan, kondisi kedua jamaah tidak kunjung membaik sehingga terpaksa dipulangkan ke daerah asal. Jemaah tersebut juga kita lakukan pemeriksaan secara mendalam dan ternyata setelah diklarifikasi bersama dihasilkan bahwa beliaunya tidak layak terbang, sehingga dengan berat hati dikembalikan ke kabupaten kota masing-masing. Akibat dari pemulangan 2 jamaah ini, kuota 2 kursi yang kosong diisi 2 jamaah dari kloter berikutnya yang sudah tiba di embarkasi Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasca libur panjang, tumpukan sampah mengotori tepian jalan kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta dan menimbulkan bau tidak sedap. Dan pemirsa, sesaat lagi akan hadir program Jurnal Lintas iNews yang bersama Bremana Tenaya. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpukan sampah ini berada di jalur trotoar Jalan Mataram, kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta. Meski ada spanduk larangan pembuangan sampah, namun lokasi ini tetap dijadikan warga untuk membuang sampah. Diduga pembuangan sampah dilakukan pada malam atau dini hari. Menurut warga, tumpukan sampah sudah terjadi sejak sepekan terakhir.
Selain mengganggu, tumpukan sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau lalatnya banyak, mengganggu itu. Kalau harapan Ibu gimana, Bu? Ya cepet-cepet diambil, jadi nggak mengganggu ini kan buat apa? Wisata juga parkir juga kemarin nggak tumbuh bilang gitu. Tiap orang buat di situ, bawa motor buat di situ. Warga berharap tumpukan sampah yang berada di kawasan wisata tersebut bisa segera diangkut dan dibersihkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.